Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk dosen saya, Bu Deni, dan semua teman-teman saya. Saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini dengan saya sendiri, Dia Hairunisa, dan ada Azelia Zarahni Azhara, Anissa Putih Alifa, dan Salahuddin. Dengan kelas 17 3G11 ingin mempresentasikan tentang hasil kelompok saya, yaitu untuk mata kuliah web programming. Hari ini berkesempatan untuk menyampaikan atau memenuhi tugas latihan pada proyek, yaitu membuat web tentang e-library atau perpustakaan, yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh nilai UAS terbaik di materi semester ini. Ya, terima kasih buat Nisa. Oke, di sini sekarang dalam proyek ini kami mendapatkan tema perpustakaan. Jadi kami membuat website yang bernama e-library. Untuk tampilannya seperti ini sebelah kanan. Untuk e-library sendiri adalah perpustakaan online di mana orang tidak hanya untuk membaca saja, tetapi user juga dapat mencari referensi buku dan dapat mendownload e-book yang tersedia. Next. Kenapa menggunakan konsep e-book? Oke, kenapa menggunakan konsep e-book? Karena sekarang ini e-book sudah banyak digunakan untuk keperluan penting jika kita tidak ingin mencetak buku. Pada e-library ini, kami menggunakan e-book karena konsep perpustakaan ini online, sehingga user yang mengakses e-library ini dapat mudah mendapatkan buku berupa e-book tanpa harus ke perpustakaan langsung. Next. Untuk akses webnya secara online bisa menggunakan link yang di bawah ini. Ini link yang kita buat. Ada TPS tugas. Oke, next. Untuk link yang di bawah ini HTTPS. Oke, kita next saja. Tadi linknya yang tadi ya, kita next saja. Kelebihan dan kekurangan. Untuk kekurangan sendiri, web ini hanya berupa web statis yang terdapat data yang belum dinamis atau dapat disebut hanya data buatan. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama sudah responsif dan dapat dibuka untuk tampilan smartphone dan tablet. Untuk yang kedua, terdapat beberapa animasi pada button. Yang ketiga, memiliki detail dari sebuah buku yang ingin dibaca atau di-download. Untuk selanjutnya, web sudah online sehingga dapat dicari menggunakan Google atau yang lainnya. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita Ajel, silakan. Ya, terima kasih Mbak Anis. Beberapa tampilan screenshot halaman website dan kodenya. Berikut adalah tampilannya. Tampilan landing page web. Berikut ini tampilan untuk desktop. Dan selanjutnya tampilan untuk responsif. Selanjutnya adalah tampilan statistik
Di sini ada kurang lebih 60.000 total buku, 10.000 penerbit, 50.000 buku download, 10.000 total pengguna. Itu merupakan tampilan responsif. Dan ada kurang lebih 60.000 total buku, 1.000 penerbit, 50.000 buku download, dan 10.000 total pengunjung. Itu adalah tampilan desktop. Selanjutnya adalah tampilan bagian About. About Us e-library adalah sebuah platform untuk orang-orang mencari referensi buku atau mendownload e-book. Di sini sudah terdapat ribuan buku dari berbagai penerbit dan penulis, serta buku di sini juga resmi dan sudah mendapat izin untuk dipublish sehingga tidak akan melanggar hak cipta. Kami juga sudah mendapatkan total 10.000 pengunjung lebih pada laman website kami, dan total lebih dari 50.000 buku yang sudah di-download. Dan berikut merupakan tampilan desktop dan positif. Berikutnya bagian buku favorit. Pada bagian ini, seharusnya jika kita melakukan klik pada kata lihat lainnya, maka akan diarahkan ke halaman buku yang lebih banyak. Tetapi pada tugas ini kami hanya menggunakan 2 buku saja. Dan untuk detail, kami hanya menampilkan 1 detail buku saja. Untuk screenshot ada di buku favorit HTML5 dan JavaScript untuk pemula. Buku ini menjelaskan tentang ilmu membuat website terdiri di dalam HTML5 dan JavaScript. Buku ini adalah referensi yang lengkap, to the point, dan mudah dipahami untuk menggunakan HTML5, JavaScript, dan topik lainnya tentang web design untuk pemula. Pembahasan di buku ini meliputi instalasi Visual Studio, cara bekerja dengan menggunakan from dan control, teori tentang pemrograman berbasis objek dan methods, teknik dasar pemrograman Visual Basic .NET. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kerja saya, Solahuddin. Ya, terima kasih untuk rekan saya, Ajel. Selanjutnya untuk bagian detail bukunya, tampilannya seperti ini ya. Untuk judul bukunya HTML5 dan JavaScript untuk pemula. Untuk penerbitnya PT Alex Media Komputindo. Kode bukunya 978-623-0024-320. Untuk ukuran bukunya 14x21. Nah, total halamannya ada 304 halaman. Tanggal terbitnya 17 Maret 2021. Ya, untuk selanjutnya untuk bagian penjelasan buku HTML5 dan JavaScript untuk pemula, yaitu ilmu membuat website tersedia di dalam HTML5 dan JavaScript. Buku ini adalah referensi yang lengkap, to the point, dan mudah dipahami untuk penggunaan HTML5, JavaScript, dan topik lainnya tentang web design seperti style sheet dan framework JavaScript. Tidak memandang apakah Anda awam atau pernah mengenal HTML sebelumnya, buku ini dirancang untuk Anda. Di dalam buku ini, kami akan mengajari cara membangun website memakai HTML5 dan JavaScript secara efektif, singkat, tepat, dan jelas.
Pembahasan akan dimulai dari cara menginstal editor gratis dari internet. Setelah itu, akan dibahas topik-topik spesifik seperti struktur HTML, format teks, list dan background, hyperlink, style sheet, image, penulisan JavaScript, pembuatan variabel, objek angka dan math, bekerja dengan string, operator perbandingan, null dan undefined, konversi tipe data, objek, function, dan framework JavaScript Vue seperti data binding. Dilengkapi dengan kode-kode program yang jelas, buku ini tidak membutuhkan Nah, di sini untuk bagian landing atau page atau navigasinya lebih lengkapnya saya akan share. Nah, di sini ini untuk indeksnya ya. Di sini itu sudah ada di bagian landing page atau navigasinya untuk lebih tepat, lebih jelasnya. Mungkin nanti bakalan saya share juga buat teman-teman untuk berbagi informasi ya tentang apa aja sih yang ada di perpustakaan. Seperti ini tampilannya untuk codingannya atau kodenya. Nah, untuk detail bukunya seperti ini, yaitu ada bagian statistiknya atau about dan CCS atau responsifnya. Nah, di sini. Berikut tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi, untuk bagian lainnya yang belum bisa ditampilkan, kita dapat lihat nih di sini untuk lebih jelasnya. Nanti bakalan saya share juga. Nah, untuk tampilannya setelah codingan seperti ini karena bisa dilihat secara online, tampilannya akan seperti ini. Nah, ini untuk detail bukunya kita sudah mendownload HTML5 atau JavaScript untuk pemula ya. Tampilannya seperti ini nih, teman-teman. Nah, di sini ada penjelasannya sedikit, dilengkapi dengan kode-kode program yang jelas. Nah, untuk tampilan awalnya welcome to eBrary, tempat mencari referensi. Nah, di sini kita bisa mencari buku nih di sini, tapi karena kita tidak menggunakan database, maka belum bisa dicari. Mungkin untuk lebih detailnya kita bisa mencari buku bila kita sudah menggunakan yang namanya database-nya. Jadi di sini ada pengertian sedikit tentang library. Nah, di sini kelompok kami baru mendownload 2 ya, HTML5 JavaScript dan pemrograman FBNet untuk pemula. Seperti ini. Nah, ini nanti bisa dibaca. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Apabila ada video yang kurang lebih jelas atau detailnya bisa ditanyakan oleh kelompok saya. Nah, untuk dosen saya, Bu Deni, terima kasih ya sudah menonton hasil presentasi kelompok saya. Dan teman-teman kelompok saya, terima kasih udah meluangkan waktunya untuk berpresentasi. Semoga penilaian hasil proyek kami mendapatkan nilai terbaik untuk memenuhi penilaian hasil akhir UAS Matkul Web Programming dengan tema perpustakaan di semester 3 ini. Dengan ini, presentasi hari ini, kelompok 5 hari ini saya tutup. Bila ada saran atau masukan dari dosen maupun teman-teman sekalian, dengan besar hati dapat disampaikan untuk menambah ilmu serta pengetahuan lebih di materi ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Bu. Bila videonya kurang jelas atau suara dari video kami kurang jelas, mohon dimaklumi. Terima kasih.